Coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuh. Nggak ada sakit apa-apa, ya cuma capek mungkin. Ya itu orang nyolong-nyolong aja sebab mereka ingin viral, ingin mereka terkenal kan. Jadi orang itu pakai aku supaya dia terkenal. Mau ngapain dijual? Ini rumah budaya, aku bikin itu susah-susah. Ngapain harus dijual? Emang aku udah nggak punya duit, udah melarat. Pernah menjadi paranormal paling disegani dengan ciri khas penampilannya, kini kondisi Ki Joko Bodo terlihat tidak segarang dulu. Penampilannya lebih santai, kalem, dan agamis. Kondisi fisiknya pun juga menurun dengan gaya bicara yang tidak lagi lancar. Tapi Ki Joko Bodo mengaku masih sakti dan tetap menjalani profesi sebagai spiritualis. Ia mengaku tidak pernah berhenti mengobati orang karena tidak mungkin pindah profesi. Tapi mengapa Ki Joko Bodo dikabarkan sudah sakit-sakitan, bangkrut, serta meninggalkan praktek perdukunan? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berkunjung ke Istana Wong Sinting di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, tempat tinggal Ki Joko Bodo, suasana sudah tidak seseram dulu. Rumah unik yang didesain sangat mistik itu masih terlihat kokoh, namun seperti memudar keangkerannya. Sementara itu, Ki Joko Bodo yang duduk di depan pintu utama rumah juga tampil dengan sangat bersahaja. Ia mengaku sehat serta tidak sedang sakit.
Ya lumayan sehat. Lumayan sehat ya. Nggak ada apa masalah, jangan imajinasi sendiri. Kadang-kadang orang tuh imajinasi sendiri, aku lampu mati itu karena tanah gini-gini, padahal nggak apa-apa itu, cuma imajinasi. Jangan asumsi sendiri-sendiri, kan harus ada narasumber yang mengatakan. Nggak cuma sakit sebentar aja. Ya kalau beda semua aku jalani semua, karena kan kalau nggak ada di sini aku pasti keluar kota tuh pasti kan gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Kondisi kesehatan Ki Joko Bodo yang baik-baik saja menepis anggapan publik bahwa paranormal kondang ini sakit-sakitan. Apalagi belum lama ini beredar video ia tidak bisa berjalan sehingga harus dibopong saat hendak berobat ke seorang spiritualis. Nggak ada sakit apa-apa. Iya cuma capek mungkin. Ya itu orang nyolong-nyolong aja sebab mereka ingin viral, ingin mereka terkenal kan. Jadi orang itu pakai aku supaya dia terkenal. Terpaksa pakai aku kan gitu aja, seperti orang bisa datang ke sini. Makanya kan aku mau bikin video sedikit payah kan, banyak dimanfaatin aja aku. Situasi kehidupan Ki Joko Bodo juga diakui tidak sedang ada masalah berat. Hingga saat ini, ia juga masih melayani para tamu yang meminta bantuan kepadanya. Praktek spiritual terus dijalani karena memang itulah profesi yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Ki Joko Bodo mengaku mustahil pindah profesi sehingga masih menjalankan aktivitas spiritualnya. Masih full. Masih menjalani aktivitas seperti biasa berarti? Masih. Kan itu tempat makanku, tempat periokku, jadi nggak bisa ditinggalkan kan. Semacam itu, jadi kalau aku beralih ke ini nggak mungkin lah. Beralih ke profesi lain nggak mungkin gitu. Iya, masih suka. Masa ada orang datang mau kita tolak kan nggak mungkin. Iya masih banyak. Dari luar daerah juga banyak, dari dalam kota juga banyak kan. Tergantung juga. Sebenarnya vakum sih enggak. Lalu, mengapa ada yang mengabarkan bahwa Ki Joko Bodo bangkrut sejak meninggalkan praktek perdukunan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nama Ki Joko Bodo memang menegaskan posisinya sebagai paranormal kelas atas. Ia pernah sangat terkenal karena kiprahnya yang lugas dalam dunia mistik. Ia juga dikenal berani menabrak semua rintangan, tidak peduli meski harus menuai kontroversi. Tapi setelah usianya mendekati senja, ada yang berubah pada Ki Joko Bodo. Dari sinilah banyak yang menganggap ia telah pensiun dari dunia mistik, kemudian jatuh miskin. Ya karena kan kehidupan itu aku kan makanku dari sini ya, kehidupan kayak seperti ini kan. Gak mungkin aku cari yang aneh-aneh kan gitu aja. Enggak, nyatanya aku malah kaya, malah gak apa-apa. Ini aku ngapain, aku bilang drop lihat aja. Malah kaya, mana ya yang nyatakan aku drop ekonomi, yang enggak. Gak mungkin.
berbagai isu tentang Ki Joko Bodo memang terus berkembang. Salah satu yang mengejutkan adalah akibat kejatuhannya setelah dikabarkan meninggalkan praktek spiritualnya. Tak hanya itu, Istana Wong Sinting yang pernah menjadi simbol eksistensinya dikabarkan terbengkalai. Malah, saking tak terurus lagi, rumah beraroma mistik itu kabarnya akan dijual. Ya terurus lah. Emangnya nggak terbengkalai begitu aja gitu? Enggak terbengkalai, terurus. Wah, ngapain dijual? Ini rumahku, rumah budaya, aku belum bikin aja susah-susah. Ngapain harus dijual? Emang aku udah nggak punya duit, udah melarat. Sehingga aku jual. Enggak. Ya rumahnya harus kita pelihara, kita pertahankan kan sampai aset budaya kita. Meski menepis semua pemberitaan buruk tentang kebangkrutan serta kondisi kesehatannya yang menurun, tapi memang ada yang berubah pada Ki Joko Bodo. Ia terlihat lebih kalem serta banyak berbicara tentang Tuhan. Lalu, apa yang membuatnya tiba-tiba ingin berubah? Jadi aku ingin seperti Joko Bodo wajar, seperti diriku aja. Enggak ingin seperti yang macam-macam lah. Yang penting aku diterima oleh Tuhan tanpa ada siksaan Tuhan. Pokoknya aku ingin semuanya berjalan lah. Akhirat berjalan, semuanya berjalan. Yang penting aku tidak melanggar aturan-aturan Tuhan, cuma itu aja. Setelah usianya mendekati senja, Ki Joko Bodo sudah bertambah lemah, terutama fisiknya. Lantas, adakah anak-anaknya yang siap meneruskan profesinya sebagai praktisi spiritual? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terkenal sebagai paranormal yang malang melintang di jagat mistik, Ki Joko Bodo seperti tak tergantikan. Di kalangan paranormal, ia memiliki tempat tersendiri yang tak seorang pun mampu menyamainya. Sementara itu, kesuksesannya seolah tak bisa dikalahkan oleh praktisi spiritual manapun. Tapi, akankah ada yang mewarisi kemampuan Ki Joko Bodo? Benarkah ada anaknya yang disiapkan sebagai pengganti? Ya bagi aku siapapun, terserah anakku ataupun siapapun yang jelas bisa meneruskan warisan budaya ini kan, cuma itu aja. Ya tergantung yang kuasa aja deh. Tidak memaksa. Karena kita nggak bisa memaksakan. Ya kan kalau gitu nggak usah diajarkan aja, lama-lama juga tahu kan gitu. Itu kan barang-barang budaya yang seperti Korea itu kan barang-barang budaya. Ya mereka biar tahu sendiri kan. Ya ada sih Ya. Anak nomor 2. Digadang-gadang menjadi sang penerus, anak kedua Ki Joko Bodo justru merendah. Ia memang tertarik dengan dunia horor, tapi tidak pernah membicarakan alih ilmu dari ayahnya. Selama ini, Revo, anak kedua Ki Joko Bodo, mengaku lebih senang belajar sendiri dibanding
menimba kemampuan dari sang ayah. Kalau menggantikan ya sebenarnya definisi apa dulu? Kalau menggantikan sepenuhnya sih aku nggak bisa, nggak akan bisa juga. Cuman aku lebih kayak aku pengen jadi diriku sendiri gitu. Mungkin dengan jalan dibantu sama ayah ya it's okay. Sebenarnya sih aku sekarang ini aku lagi tertarik sama hal-hal yang berbau horor sedikit sih. Cuman aku nih orangnya sebenarnya penakut. Jadi kalau penakut juga. Jadi kalau misalnya ngeliat horor-horor gitu takut tapi kayak tertarik gitu. Jadi ya mungkin horor-horor gitu ya lumayan oke sih. Didengerin suara anak kecil, suara orang dewasa cewek nangis di bawah dari gua bawah. Selebihnya nggak pernah lagi. Cuman kalau berdasarkan cerita-cerita dari supirku pernah juga dia waktu itu lagi tidur siang di dalam sini, katanya dia kakinya diganggu gitu, dilemparin batu. Tidak pernah dipersiapkan oleh orang tuanya, tapi anak-anak Ki Joko Bodo sudah berkarib dengan dunia mistik sejak kanak-kanak. Termasuk salah seorang putrinya yang melihat sosok ayahnya sudah jauh berubah dibandingkan dulu. Lalu, bagaimana rasanya menjadi putri paranormal kondang? Seperti apa reaksi teman-temannya saat mengetahui ayahnya bernama Ki Joko Bodo? Oh, kalau misalkan temen sekolah itu ya biasa aja, karena aku emang dari bayi sekolahnya sama nih sampai SMA nih, di sekolah di tempat yang sama yang udah tahu, dan ya kita menghargai satu sama lain gitu, bahwasannya ada profesi-profesi seperti itu. Cuma kalau misalkan temen kuliah nih, aku kan juga baru masuk kuliah ya, juga kayak awalnya emang aku nggak mau ngasih tahu nih, tapi tiba-tiba suatu kejadian gitu di media sosial aku yang membuat aku terkenal gara-gara aku buat konten tentang ayahku. Menurut aku, di mata aku, ayahku yang dulu dan sekarang itu sama. Cuma ayahku selalu bilang kalau misalkan manusia itu setiap hari, setiap dia bangun tidur itu berubah gitu. Maksudnya tentang hijrah gitu, perpindahan. Kita nggak lakuin hijrah tuh nggak cuma satu momen gitu, tapi kita setiap hari kita hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan aku ngerasa hal itu sih di ayahku. Saat ini memang sosoknya jadi lebih agamis gitu, lebih nggak seperti dulu, nggak menyeramkan seperti dulu, dan orangnya juga saat ini lebih fokus pada keluarga gitu. Meski sampai saat ini masih menjadi spiritualis, namun banyak yang berubah pada Ki Joko Bodo. Bukan hanya penampilan, sikap hidup, serta pilihan spiritualnya. Ia juga semakin agamis di usianya yang semakin senja. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.